Messi against 2, Messi against 3, Messi against 4, against 5, against 6. Goes back in. Well Messi played. harassed. Oh. Gets away from Escudero. Dribbles through Verdi. And with his right foot, can't get it past Rico. Sends his shot all the wrong way. Try and force it in, but can't. Lobotka dismisses. Oh, magic! He's still Brilliant from Messi. chance now forward. Outstanding. Messi to the Genius. inside, back out. Quite turn. Ole, he says, see you later, alligator. Magic Messi. Beautiful. The feet continue to dance, driving on. Regains his balance and retains the ball. Messi, they're teasing Espanyol here. This is outrageous from Lionel Messi. Outrageous from Messi. And whisked home by Suarez. Centre half's head. Little Messi does the little turn. Away he goes. Messi takes an all comers. Messi keeps going. That is the only way to stop him. The referee felt that had been a foul. Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Kemari. Bahasan kali ini pada sistem lever kelas 3 atau pengungkit kelas 3. Gerak manusia di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan olahraga hampir 99% pada pengungkit kelas 3. Nah, kemarin pengungkit kelas 1 posisi titik tumpu berada di tengah, sedangkan pengungkit kelas 2 beban berada di tengah, sedangkan pada pengungkit yang ketiga ini kekuatan yang ada di tengah. Kebanyakan kemarin sudah dibahas bahwa di level pengungkit kelas 1 dan kelas 2 orang yang mempunyai ekstremitas tulang lebih panjang pekerjaannya lebih menguntungkan. Nah, tetapi di level ketiga ini agak berbeda, sehingga di sini akan terjawab mengapa seorang Lionel Messi yang notabene badannya lebih kecil bisa menembus back-back di seluruh dunia yang bertubuh besar. Artinya di sini orang kecil bisa melewati orang-orang yang bertubuh besar. Ini karena Lionel Messi bermain pada sistem pengungkit kelas 3. Seperti apa bentuknya? Di sini titik tumpunya, di sini kekuatannya, di sini beban, arahnya ke bawah. Nah, pada level kelas 3 ini tangan beban itu lebih panjang daripada tangan kekuatan. R kecil, sedangkan di sini adalah ini R kecil, di sini adalah R kecil. Dengan konstruksi semacam ini, seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari ini orang yang sedang mengerjakan skop atau mengangkat pasir ke
Polanya seperti ini. Titik tumpunya di ujung, bebannya di ujung, kekuatannya di tengah. Ini bebannya di sini. Pasirnya di ujung, titik tumpunya di ujung, bisa di pada bahu atau pada kaki. Kekuatannya di lengan, di tengah. Kekuatannya di tengah. Nah, dengan pola semacam ini, kalau misalnya beban yang diangkat 100, lalu dibutuhkan kekuatan berapa? Misalnya ini jaraknya ke sini 1, ini adalah 2. Untuk mengangkat beban 100 diperlukan kekuatan berapa? Dengan konstruksi seperti ini. Jadi di sini ini R kali 2 sama dengan 1 kali F. Nah, R-nya 100. 100 kali 2 sama dengan F. Untuk mengangkat beban 100 diperlukan kekuatan 200. Untuk mengangkat 100 diperlukan kekuatan 200. Nah, sekarang seandainya kekuatan itu kita dekatkan ke beban. Nah, dari gambar ini akan kita ubah, kita manipulasi. F-nya kita dekatkan ke sini. Misalnya F-nya di sana. F-nya di sini. Sehingga jaraknya dari jadi 1,5. 1,5. F kecilnya 1,5, R besar, R kecilnya tetap 2. Nah, ketika F itu kita dekatkan pada beban, maka formulanya akan seperti ini, menjadi dua kali 100 sama dengan 1,5 kali F. Maka F sama dengan 200 dibagi 1,5. 200 dibagi 1,5 sama dengan 3,33. Nah, jadi dengan F itu didekatkan ke beban, maka kekuatan yang digunakan untuk mengangkat 100 sebesar 133,333. Nah, 1,33 ini kan lebih kecil dari 200. Artinya apa? Semakin dekat kekuatan ke arah beban, kekuatan yang digunakan untuk mengangkat itu bisa lebih efisien, lebih kecil. Nah, kita perhatikan ketika saya akan memindahkan beban. Ini tangan saya
untuk memindahkan beban mau ditaruh di sini. Ini menaruhnya agak sulit karena panjang. Tetapi kalau ini tangannya pendek, nah ini menaruhnya lebih mudah. Sehingga pekerjaan yang semakin panjang tangkainya atau F-nya makin jauh dari beban, itu pekerjaannya makin berat. Ketika beban itu kita angkat dengan seperti ini berat karena jauh. Tapi kalau kita mendekat, nah, diangkat lebih mudah. Sehingga bagi mereka yang tungkainya pendek, kalau bekerja terhadap beban, maka pekerjaannya lebih ringan. Contohnya begini. Kita anggap ini bulat, betul? Ya. Kita kasih diameter tengah, kita tarik ke bawah. Tuh. Nah, kita umpamakan seorang pemain sepak bola itu kakinya di sini, sepatunya. Pemain yang lebih pendek itu pahanya di sini. Pakai contoh. Lalu yang satu pemain yang lebih panjang tungkainya, maka pahanya di sini, di titik E, yang ini di titik Y misalnya, di titik Y. Nah, ketika mengayun sekian, ini mengayun ke sana, bagi yang tungkainya pendek itu mengayunnya lebih cepat. Membuat ini lebih cepat daripada yang panjang, sehingga yang panjang sampai membentuk sudut seperti ini. Nah, yang tungkainya pendek memindahkan sepatu dari sini ke sini karena jaraknya dengan beban itu dekat, maka memindahnya lebih cepat. Kalau yang ini karena jaraknya itu jauh, maka memindahnya sini lebih lambat. Ya, bisa dipahami seperti di sini. Ketika tangan mendekat ke beban, ditaruh di dekat beban, maka kekuatannya hanya cukup 133. Sedangkan kalau F yang di sini lebih jauh dari beban, maka diperlukan kekuatan 200.
Nah, disinilah maka katakanlah ini beban kaki, untuk digerakkan ke sana. Kalau tungkainya pendek, menggerakkannya lebih cepat daripada yang tungkainya panjang. Seperti kerja metronom ketika tek itu, ketika tangannya diperpanjang, maka geraknya menjadi lambat. Ketika tangannya dipendek, kerjanya menjadi cepat. Nah, disinilah maka seorang Lionel Messi ketika menggerakkan sama-sama menggerakkan kaki sejauh sekian, ini yang Y itu Lionel Messi, yang X itu pemain lawan yang tungkainya panjang, maka untuk menggerakkan sekian yang tungkainya pendek itu gerakannya lebih cepat daripada yang panjang. Oleh karena itu, dalam beberapa sepersekian detik, gerakan yang tungkainya pendek itu lebih cepat. Dalam sekian ada ruang kosong bisa melakukan tembakan, sementara yang panjang menutup sedikit terlambat. Nah, itulah kinerja mereka yang tungkainya pendek. Artinya tungkainya itu lebih dekat ke beban, pekerjaannya lebih mudah. Gerak-gerak di olahraga kebanyakan pada pengusir kelas 3. Nah, tadi contoh sendok makan. Nah, ini di sendok ini tempat nasibnya itu beban, kekuatannya di tengah, lalu titik tumpunya di belakang. Nah, gerakannya. Kalau di bulu tangkis, bola voli sama, bola itu bulatan sebagai beban, ya, dipukul. Nah, ini beban, kekuatan di tengah, titik tumpunya bisa di persenian bahu atau di ujung kaki. Nah, itu kinerja pengungkit kelas 3. Nah, contoh lain pada sepak bola, itu bola di ujung ditendang sama kaki. Nah, ini beban, kekuatan otot kaki di sini di tengah, pada pangkal paha sebagai titik tumpunya. Tinju juga begitu, mukul di sini bebannya, ini kekuatannya, ini titik tumpunya. Di hampir semua juga begitu. Smash bola voli juga bola di atas, ini bebannya, ini kekuatannya, ini titik tumpunya. Ada contoh lain yang bisa memperjelas ketika seseorang mengangkat barbel, itu tangannya, ini manusianya, ya, itu ketika angkatannya snap harus langsung diangkat, itu meletakkan tangannya di sana.
dan di sini. Tangannya dekat ke beban. Sedangkan kalau untuk clean and jerk, tangannya ditaruh di sini. Hanya ambil di sini. Dengan di sini itu bisa mengangkat karena sambil taruh di sini 2 kali. Nah, kalau ini karena langsung lebih berat. Kalau tangan yang di sini mau angkat langsung ke sana, berat sekali, nggak kuat. Nah, maka cari posisi di sana. Wah, nah, itu baru kuat. Ini sama fungsinya dengan ini. Artinya ketika tangan kekuatan didekatkan pada beban, maka pekerjaannya lebih ringan. Ini dekatkan, kalau di tengah ini, wah, nggak mungkin, berat. Maka yang di tengah ini harus taruh bahu dulu, baru memindahkan itu. Clean and jerk, mengambilnya di sana. Ya. Kalau yang snap, taruh di tepi. Nah, inilah kerja pengungkit di level 3. Nah, di sini karena seseorang itu yang lebih pendek kakinya kalau main bola ke arah beban, maka seorang pemain bola yang lebih kecil tidak boleh berbenturan, harus menggunakan kelincahannya tadi. Mengapa lincah? Karena ketika menggerakkan itu lebih cepat dalam radius yang sama, dalam jarak yang sama, pekerjaannya bisa lebih cepat. Nah, ini dalam sepersekian detik lebih cepat dan lebih lincah daripada yang panjang. Oleh karena itu, Lionel Messi pasti tidak pernah menabrak, dia mesti menghindar karena dia bermain pada pengungkit kelas 3. Syaratnya tidak boleh bertabrakan. Nah, kalau bertabrakan yang kecil akan guling. Nah, kalau di bulu tangkis kebalikannya. Ini pemain ini S itu pemain yang panjang. Kalau yang satu ini raketnya sampai sini panjang. Lalu orang yang pendek raketnya hanya sampai sini. Nah, ketika mengayun ke sana, ini bergerak sekian, ini membentuk sudut sekian, kata ini alfa. Yang pendek bergerak radius sekian, itu membentuk sudut dengan ini jarak yang sama membentuk sudut beta. Nah, sudut alfa lebih kecil dari sudut beta. Maka jika kekuatan dua orang ini sama, maka untuk memukul smash lebih keras yang
yang lengannya pendek. Mengapa? Karena dalam satu radius yang sama dia membentuk sudut yang lebih besar. Beta lebih besar dari alfa. Ini pasti hasilnya lebih keras. Dicontohkan kalau misalnya ini ada kayu dijatuhkan ke sana 45 derajat dan kayu dijatuhkan ke sini 60 derajat, tentu akan lebih sakit yang kejatuhan kayu yang 60 derajat. Nah, ini radiusnya sama, cuma betanya lebih besar sudutnya. Nah, sehingga jika kekuatannya itu sama antara pemain yang pendek dan panjang, maka hasil pukulannya lebih keras pemain yang lengannya pendek, karena dalam satu radius yang sama membentuk sudut yang lebih besar. Pola gerak semacam ini di dalam tubuh manusia itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga di pola satu bisa seimbang antara tangan kekuatan dan tangan beban. Level yang kedua, yang tangan beban lebih pendek daripada tangan kekuatan. Sedangkan di level 3 itu tangan kekuatan yang lebih pendek daripada tangan beban. Sehingga ketika tangan kekuatan itu diarahkan lebih mendekat ke benda, pekerjaannya lebih mudah. Penerapannya dalam olahraga seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Cukup sekian, silakan bunyikan lonceng dan subscribe supaya video berikutnya bisa menghampiri saudara. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.